Halo, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini tidak sendirian, saya akan ditemani oleh beberapa rekan saya untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Baik, langsung saja. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya perkembangan dunia usaha informasi dan komunikasi begitu pesat. Hal ini tak luput dari era revolusi industri yang membuat perkembangan teknologi semakin canggih. Mengingat hal tersebut, maka pesaing pengusaha terkait informasi dan komunikasi untuk menarik konsumen dan menguasai pasar juga sangat ketat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang produsen harus menghasilkan barang atau jasa yang bisa memenuhi para konsumen. Paparan saya tadi sangat berkaitan dengan perilaku konsumen. Karena pemahaman mengenai perilaku konsumen adalah pengetahuan yang sangat penting agar dapat memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen secara lebih baik. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsumen akan mempengaruhi keputusan konsumen, sehingga konsumen mau membeli apa yang ditawarkan oleh produsen. Lantas, apa sih definisi perilaku konsumen itu sendiri? Menurut Lam, Hire, and Daniel, perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi barang yang telah ia beli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli dan penggunaan produk tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya perilaku konsumen merupakan tindakan nyata individu dari konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang mengarahkan mereka untuk memilih, menggunakan, mendapatkan, menilai dari barang-barang atau jasa yang mereka inginkan. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian sebuah produk yang lebih mementingkan kegunaan dan kebutuhan utama dalam produk itu sendiri. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konsumen memilih barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang dengan kualitas yang bagus. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Selanjutnya, perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari produk tersebut tanpa mementingkan kebutuhan dan kegunaan dari produk tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konsumen lebih cepat tertarik dengan iklan yang berada di media cetak ataupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang yang lebih bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Ada proses keputusan pembelian konsumen. Di sini, peran pembelian perusahaan itu harus berhati-hati dalam menentukan keputusan mengenai sasar mereka. Karena kan peran pembeli selalu berubah-ubah. Di sini ada 4 peran dalam menentukan keputusan pembelian menurut Kotler 2002. Yang pertama itu ada pencetus. Pencetus yaitu seseorang yang pertama kali mengusulkan untuk membeli produk atau jasa. Yang kedua ada pemberi pengaruh, yaitu seseorang yang pandangan atau sarannya itu sangat mempengaruhi keputusan. Yang ketiga itu ada pengambil keputusan, yaitu orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. Yang keempat ada pemakai, yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa yang bersangkutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu faktor secara eksternal dan yang kedua yaitu faktor secara internal. Untuk faktor-faktor secara internal itu ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu motivasi, di mana konsumen itu akan melakukan penawaran
permintaan harga dan kualitas pelayanan, serta ketersediaan barang dan efisiensi dan keawetan dari suatu barang tersebut, sehingga hal tersebut itu akan mendorong seorang konsumen untuk membeli produk-produk atau barang-barang yang dia inginkan. Untuk selanjutnya yaitu kepribadian dan konsep diri, di mana kepribadian itu didefinisikan sebagai suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Jadi, kepribadian dan konsep diri ini tuh nantinya akan mempengaruhi dan membentuk suatu persepsi pada konsumen untuk pembelian suatu barang atau produk yang dia inginkan. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran, di mana pembelajaran itu adalah penjelasan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Jadi, jika suatu konsumen membeli suatu barang atau suatu produk yang dia inginkan dan dirasa produk tersebut itu puas, maka produk tersebut itu akan dinilai oleh konsumen itu adalah produk yang baik. Untuk selanjutnya yaitu persepsi konsumen, di mana di dalam persepsi itu dapat diartikan sebagai proses di mana individu memilih, mengelola, dan menginterpretasikan stimulus yang dia miliki ke dalam bentuk arti dan gambar. Sehingga ketika seseorang konsumen itu membeli suatu produk yang ingin dia beli, itu sebelumnya seseorang itu akan melihat di lingkungan dia, sehingga itu akan memberikan faktor pengaruh ketika dia ingin membeli suatu produk yang dia inginkan. Untuk yang terakhir yaitu sikap. Jadi, di dalam sikap ini itu, seorang konsumen itu ketika dia sudah mencoba suatu produk dan ketika barang tersebut itu baik, maka ketika dia puas dengan produk tersebut, maka dia akan menilai sikap pada produk tersebut itu adalah bagus. Dan ketika produk tersebut dinilai bagus, konsumen akan melakukan pembelian terus-menerus kepada produk tersebut karena emang dia meyakini bahwa produk tersebut itu adalah berdampak baik pada diri dia. Untuk faktor-faktor secara eksternal yaitu ada kebudayaan, di mana kebudayaan itu adalah simbol atau faktor yang kompleks yang diciptakan oleh manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, ketika seorang konsumen itu ingin membeli suatu barang, maka dia tidak akan pernah jauh dalam pemilihan barang sesuai dengan norma dan nilai-nilai dari budaya dia. Kemudian untuk yang kedua yaitu kelas sosial, di mana di kelas sosial ini adalah kelompok masyarakat dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi ketika konsumen ingin membeli suatu barang yang dia butuhkan, maka dia akan memilih barang-barang yang sesuai dengan kelas sosial yang mereka miliki. Kemudian untuk yang terakhir yaitu keluarga, di mana di dalam keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Seorang konsumen akan memiliki persepsi dan akan membeli suatu produk atau suatu barang yang dia butuhkan itu di latar belakangi oleh keluarga. Jadi, jika semisal si konsumen ini itu ingin membeli suatu produk, maka dia akan melihat latar belakang dari keluarga dia terlebih dahulu. Sehingga keluarga itu dapat mempengaruhi persepsi dan pola pemilihan dari konsumen tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian itu dapat dilakukan konsumen dimulai jauh sebelum terjadinya kegiatan pembelian dan mempunyai kelanjutan yang panjang setelah pembelian itu dilakukan.